hanyalah manusia biasa. Betul, ketemu lagi di mata kuliah keamanan informasi. Untuk kali ini sesuai dengan yang saya janjikan minggu lalu, kita akan bahas mengenai ISO 27001. ISO 27001 ini adalah sebuah standar yang digunakan untuk keamanan informasi di dalam Information Security Management System. Rasa yang telah ku lupa, ku rasakan tanpa tahu mengapa. Pertanyaan dasar, kenapa kita menggunakan sebuah standar? Yang pertama, karena industri itu bergerak berdasarkan best practice. Best practice itu berarti mana yang terbaik bagi bisnis itu yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah sebuah informasi ada sebuah kunci kompetitif dalam bersaing. Dan sebuah informasi juga membuktikan sebuah kepercayaan kepada pelanggan untuk menggunakan sistem yang ada di kita. Yang terakhir, kenapa kita perlu standar? Kita untuk mengurangi potensi, mengurangi risiko pelanggaran hukum terhadap kebocoran sebuah sistem informasi. Ini ada beberapa pemahaman yang kesalahan mengenai sebuah informasi. Yang pertama, ada sebuah galian fiber optik tapi dikasih tahu bahwa di sini terjadi galian fiber optik. Tidak keamanan di mana orang bisa memutus fiber optik itu di dalam galian yang kita bangun. Sebaiknya kita tidak memberi arahan terhadap orang tempat bahwa di situ ada sebuah fiber optik. Pemahaman yang salah yang kedua adalah dia ada sebuah hidran. Tapi hidran itu kita kunci semuanya, setiap lubang kita kunci. Dalam satu sisi memang hidran itu akan aman, tapi sisi lain apabila hidran itu ingin dibuka atau ingin digunakan, maka kita harus membuka semua kunci yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pemahaman yang salah adalah setiap rumah itu harus dipagar, memang harus dipagar. Tapi ternyata pagarnya itu kita menggunakan tanaman hidup yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi, sehingga orang meskipun dia ada pintu yang digembok, tetapi orang masih bisa lewat di dalamnya. Ini hanya ilustrasi bagaimana kita mengamankan sebuah kejadian yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan gunakan agar pemahaman yang harusnya aman tapi tidak standar. Kita bicara dulu mengenai informasi. Informasi tadi di depan sudah sangat penting, menimbulkan kepercayaan, kemudian juga bisa untuk perkembangan sebuah sistem, termasuk di dalamnya adalah akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi itu dapat dibuat, dapat disimpan, dapat diproses, dapat disebarkan, dan juga dapat digunakan. Tapi ingat bahwa risiko dari sebuah sistem informasi itu ternyata informasi itu dapat dirusak, dapat dirubah, dihilangkan, bahkan dapat dicuri. Oleh karena itu kita perlu sebuah standar untuk menggunakan sebuah sistem informasi yang standarnya itu kalau kita ingin mengamankan benar-benar kita pakai 2072, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi 2071 27001. Di mana sebuah sistem informasi itu berada dimanapun, di mana-mana. Bisa berasal dari database, bisa berupa dari media penyimpanan, bisa juga berasal dari software, tampilan-tampilan software.
Bisa juga yang tidak kita sengaja, maunya tampilan yang ada di web. Itu bisa merupakan sebuah informasi, atau bahkan kita juga berupa fisik, maunya berdasarkan cetakan, kemudian informasi yang berada di handphone kita dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah informasi-informasi yang tentunya informasi itu harus kita amankan seluruhnya. Pada prinsipnya, keamanan informasi terdiri dari 3 buah aspek. Yang pertama adalah kerahasiaan, memastikan bahwa informasi itu hanya bisa diakses oleh orang yang berkepentingan. Yang kedua adalah integrity, menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang didapat. Yang ketiga adalah availability, ketersediaan, menjamin bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Ini adalah aspek dari keamanan informasi. Ada beberapa ancaman dari sebuah informasi. Yang pertama adalah karena ancaman alam. Ini karena kita force major, kita tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin terjadi banjir, kemudian kelembapan tinggi, kemudian gempa bumi, kebakaran, petir, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada ancaman dari manusia, seperti dia terjadi miscellaneous code, pencurian kode, pencurian data, social engineering, kriminal, teroris, dan lain sebagainya. Termasuk lingkungan kita, maunya kebocoran terhadap AC, air conditioner. Air conditioner tidak dingin, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada server, atau terjadi rembesan air yang menimpa kepada komputer kita. Itulah ancaman-ancaman yang terjadi di keamanan informasi. Termasuk kelemahan-kelemahan sistem ini juga merupakan yang mesti kita perhatikan, seperti kurangnya pengamanan fisik pada area data center. Ini pernah kita bahas, umpamanya listrik tersambung ke server, dia bersatu dengan gedung, atau bahkan keamanan fisik, server diletakkan di area yang mudah dijangkau oleh orang. Ini sangat berbahaya. Kemudian kelemahan sistem seperti setting firewall yang membuka telnet. Telnet setelah kita bahas, orang lain bisa masuk dengan menggunakan itu. Kemudian penyimpanan informasi milik organisasi pada pihak eksternal. Nah, ini yang banyak sekali digunakan saat ini. Mereka cloud, mereka simpan di provider, tinggal akses ke data. Ini sangat banyak kelemahan, tapi perusahaan banyak sekali saat ini menggunakan dengan alasan lebih ekonomis. Pada prinsipnya, kita menggunakan standar sebuah sistem informasi, alasannya adalah kita dapat mengontrol keamanan informasi, baik dari sisi kepatuhan ataupun sisi kinerja. Kalau sisi kepatuhan adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum dan perundangan regulasi, bahkan perjanjian kontrak dalam pengamanan informasi. Kontrol kinerja, ia meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kesinambungan sebuah keamanan informasi. Sehingga kepatuhan dan kinerja ini pada prinsipnya harus balance, harus seimbang di dalam proses pengamanan sebuah informasi. Ini adalah statement-statement dalam bahasa ISO 27001, dikatakan sebagai aneks. Dia terdiri dari cukup banyak, 18 aneks yang akan kita bahas minggu depan. Pada prinsipnya yang dari 0 dan 4, 0 sampai 4, aneks 0 dan sampai dengan aneks 4, kita bicara masalah profil dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima adalah kebijakan sistem informasi. Yang keenam adalah organisasi keamanannya. Yang ketujuh adalah keamanan personel.
yang ke-8 adalah keamanan aset, yang ke-9 masalah kontrol akses, yang ke-10 adalah kriptografi, yang ke-11 physical, yang ke-12 adalah operation dari security, yang ke-13 adalah communication, dan selanjutnya yang ke-14 adalah akuisisi dari sebuah sistem, yang kelima adalah pengaturan terhadap supplier yang akan masuk, yang ke-16 adalah bagaimana kita menangani sebuah insiden, yang ke-17 kita bicara masalah business continuity management, jadi ada kelanjutan sebuah sistem apabila sistem itu terjadi disaster ataupun kendala. Yang terakhir adalah compliance, penerimaan terhadap aspek-aspek keamanan informasi. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Karena cukup banyak, maka sengaja saya belah. Untuk minggu ini adalah pengenalan tentang keamanan. Minggu depan kita bicara masalah detail di ISO 27001. Cukup banyak dalam proses standarisasi sebuah keamanan informasi berdasarkan ISO 27001. Demikian yang saya bahas. Untuk kelanjutannya akan saya bahas detail mengenai detail ISO 27001 minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar.